Wahab itu di Yogyakarta sudah 117 tahun. Ya, nama saya Tandian Harisetyo Subagio, lahir di Jogja, dan saya sudah 32 tahun menjabat sebagai Ketua Hohabwe atau Budi Abadi dan menjabat sebagai Ketua Jogja Chinese Art and Culture Center. Barongsai ini jadi sebetulnya implementasi kesenian budaya Tiongkok yang disajikan untuk pertunjukan. Nah, sebetulnya sebelum ada barongsai itu ada barongsai yang tradisional banyak sekali seperti samsi, Gesai, Pekengsai, kemudian Gisai, Santongsai, itu banyak sekali dengan tradisi dan permainannya. Kemudian disatukan menjadi barongsai dengan tata cara untuk bisa diolahragakan, untuk bisa dipertandingkan. Jadi barongsai dahulu kala itu legendanya itu bermacam-macam. Setiap daerah mempunyai legenda masing-masing, maupun setiap era di kerajaan. Di kerajaan dulu sebelum Masehi itu ada legenda yang mengatakan barongsai itu sebagai penolak setan, penolak bala. Kemudian mendatangkan kesenangan, mendatangkan rezeki, ya seperti itu. Kemudian juga berkembang bahwa barongsai dengan Imlek itu tidak bisa dipisahkan, karena barongsai sebagai pembuka pada setiap acara perayaan keagamaan maupun perayaan peresmian tertentu. Perannya gede sekali, karena orang Timur kan gini, orang Timur itu berdasarkan kehidupannya secara filosofis, ya. Jadi setiap apa yang digerakkan, setiap apa yang dikatakan, setiap apa yang di kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi tentang kehidupan. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Pasti dulu terjadi era tahun 65 ketika dipergolakan politik, kemudian dilarang, yang berbau-bau tentang Tionghoa dilarang. Tetapi setelah era reformasi itu diperbolehkan kembali dan dibuka oleh Gus Dur dan diresmikan oleh Bu Megawati maupun Presiden SBY juga. Kalau warna itu macam-macam ya, tergantung senimannya. Jadi barongsai sendiri tidak terikat pada satu warna. Cuma warna itu yang bergabung itu memang biasanya putih, biasanya pakai gilinsai yang putih. Tapi kalau yang senang boleh berwarna-warna, tidak ada satu patokan.
enggak juga. Syarat tertentu ya itu harus latihan. Kalau tidak latihan dengan pakem-pakem tertentu ya jadinya jelek dan bisa cedera. Prestasi ya, kita ini perkumpulan sosial. Jadi kalau sosial nggak ada prestasi ya. Tapi ada seksi di budaya, selain kebudayaan ada olahraga. Di wushu banyak juga yang jadi atlet wushu. Kemudian di seni budaya ada barongsai, ada naga, ya pernah berprestasi baik di kejuaraan nasional maupun di daerah. Tapi pada dasarnya basic kita adalah perkumpulan sosial, jadi tidak berafiliasi pada politik, tidak berafiliasi pada agama, suku, ras. Jadi kita multi, jadi multi sosial ya. Perkenalkan, nama saya Stefanus Dery, saya pelatih di Divisi Barongsai Perkumpulan HUHP Yogyakarta. Untuk proses latihan kita di sini di Divisi Barongsai, karena barongsai dan naga atau liong ini sudah masuk di kategori perlombaan, jadi kita latihan sama persis seperti olahraga pada umumnya. Jadi kita mungkin awal ada pemanasan, nanti setelah itu kita ada shadow itu kita berlatih tidak menggunakan barang. Nanti kalau sudah mereka hafal jurus, baru kita pakai badan full atau pakai barang dengan properti. Sebenarnya ada banyak maknanya, tapi makna itu tergantung dari ciri khas permainannya. Jadi kita kalau permainan barongsai ada alur ceritanya. Nah, alur cerita itulah yang menggambarkan makna dari permainan barongsai itu sendiri. Untuk persiapan dari pemain sendiri untuk show, pertama mungkin kita persiapkan adalah fisik mereka, dan kedua adalah mental, dan yang ketiga adalah mereka tentunya harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena permainan barongsai sendiri memerlukan mental yang harus baja atau kuat. Untuk di barongsai sendiri kita sebenarnya ada dua kategori permainan, yaitu permainan untuk ritual dan yang kedua adalah permainan untuk olahraga. Dan yang sering kita mainkan saat ini adalah untuk olahraga, jadi kita tidak ada ritual khusus selain berdoa untuk agama masing-masing. Strateginya mungkin sama seperti olahraga pada umumnya ya, karena kita olahraganya bentuknya olahraga tim, jadi kita melatih gimana supaya mereka antar pemain itu bisa memiliki feeling yang sama atau perasaan yang sama. Nah, di permainan barongsai sendiri kita ada bermacam-macam karakter permainan, jadi setiap karakter permainan itu mencerminkan sebuah makna yang berbeda-beda. Jadi misal kayak kita tempo cepat, berarti barongsai itu sedang melakukan sebuah misi atau sebuah tugas yang dia jalankan dengan bahaya yang besar. Lain hal dengan tempo permainan yang lambat. Tempo permainan yang lambat itu melambangkan kalau dia sedang menikmati alam atau dia sedang menikmati kehidupan yang dia jalani pada saat alur cerita itu dimainkan. Kendalanya saat latihan sebenarnya bagaimana cara kita menyatukan antar pemain, karena kita adalah satu tim. Jadi kadang nanti kalau ada satu yang nggak datang, kita nggak bisa latihan, atau mungkin nanti ada satu yang lagi moodnya nggak enak, jadi semuanya terimbas. Kalau show sendiri sebenarnya lebih ke kerja sama tim. Kalau show karena kita sudah sering berlatih, jadi kendalanya berkurang.
Kalau untuk larangan sebenarnya kita lebih ke cara merawat atau cara memegang barongsainya. Jadi kalau kita memegang barongsai, kita nggak boleh memegang beberapa bagian barongsai. Seperti contohnya tanduk, kita nggak boleh mengangkat barongsai ini dengan mengangkat tanduk. Sama seperti kalau kita kepala di jambak rambut terus kita ditarik ke atas, nah itu juga sama, itu tidak sopan. Yang kedua adalah mata, kita tidak boleh mengambil barongsai dari mata seperti ini. Atau dari telinga belakang ini, karena ini nanti bisa merusak barongsai. Jadi beberapa larangan seperti itu, dan kalau untuk larangan-larangan yang lain lebih ke ritual yang tradisional. Kalau jenis barongsai sendiri kita ada dua aliran, yaitu aliran selatan dan aliran utara. Jadi kalau aliran selatan itu seperti yang ada di samping saya ini, dia permainannya lebih dengan permainan tenaga, lebih dengan permainan speed. Kalau aliran utara sendiri dia permainannya lebih ke akrobatik, seperti lompatan-lompatan yang tinggi, ataupun dia permainannya lebih cantik, memainkan kepala, dan permainannya biasa berpasangan. Kalau untuk kategori alirannya itu tidak tergantung warna sebenarnya. Kalau warna itu, kalau untuk olahraga yang sekarang tergantung permintaan dari tim. Nah kalau perbedaan aliran selatan dan utara itu dari bentuk mulut. Dan bentuk mulut sama bentuk mukanya. Kalau yang aliran selatan itu bentuk mukanya lebih lebar. Dan aliran selatan sendiri nanti dibagi menjadi dua lagi. Ada yang mulutnya mulut bebek, seperti bebek. Ada yang nanti mulutnya seperti kucing, dia melengkung. Kita di UHAB sendiri punya sekitar 7 barongsai selatan dan 1 pasang barongsai utara. Untuk barongsai yang kuno kita ada sekitar ada 4 yang masih digunakan sampai sekarang, dan yang lainnya sudah dimuseumkan karena umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Yang dimuseumkan itu biasanya kita buat untuk ritual, jadi sudah tidak bisa dipakai untuk permainan umum. Dan yang masih 4 pasang itu kita masih gunakan untuk berlatih. Jadi kita tidak melupakan budaya leluhur, jadi tetap ada permainan tradisionalnya. Biasanya kita mempersiapkan alur cerita permainan, apa yang kita mau sajikan kepada yang mengundang ataupun para tamu hadirin. Dan yang kedua adalah kita mempersiapkan barongsai. Jadi misal kayak event Imlek atau Xinjia, biasanya Xinjia kita memakai warna merah atau kuning, karena itu melambangkan, warna merah melambangkan kebahagiaan, melambangkan keberuntungan, melambangkan hoki. Dan warna kuning nanti akan melambangkan rezeki atau pemberian berkat Tuhan yang melimpah. Kalau di barongsai sendiri, satu badan barongsai full itu sebenarnya memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi satu barongsai ini sebenarnya gabungan dari beberapa hewan. Contohnya dari naga, singa, ikan, dan macan atau kucing. Jadi misal kayak tanduk barongsai ini adalah tanduk dari naga. Ya, kalau misal dia ada sisiknya ini juga sisik naga atau dari sisik ikan koi atau dari ikan emas. Nah untuk bulunya ini adalah bulu singa. Jadi bulu di barongsai ini melambangkan bulu singa, dan dia melambangkan kegagahan atau kewibawaan. Dan untuk kalau dari tanduknya ini biasanya dia lambangnya dari kepala naga atau dari totok naga. Nah kalau di barongsai sendiri, kalau sekarang kita lebih mudah karena di barongsai kita ada tali. Sebenarnya kalau dalam permainan barongsai, pemain barongsai itu bisa menggerakkan mata dan sekaligus bisa menggerakkan telinga, jadi satu. Jadi kalau talinya kita tarik, nanti matanya akan gerak. Nah jadi seperti itu caranya. Jadi kita cuma tinggal tarik satu tali aja, nanti mata dan telinganya sudah gerak. Harapannya karena kita sudah menjadi cabang olahraga baru di Indonesia dan kita sudah bergabung di KONI, harapan saya sebagai atlet dan sebagai pelatih adalah semoga cabur olahraga barongsai ini dapat lebih berkembang dan lebih dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Tidak hanya sekedar mereka tahu kalau olahraga barongsai ini olahraganya orang Tionghoa, tapi sudah menjadi
budaya dunia.